Pada video ini, kita akan mengetahui cara mengatasi Wi-Fi terhubung tapi tidak bisa internet. Ketika kita sudah terhubung dengan jaringan Wi-Fi, akan tetapi tidak mendapatkan akses internet, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena jaringan Wi-Fi tersebut bermasalah, entah karena belum bayar ataupun permasalahan dari pusat. Dan kemungkinan yang kedua adalah permasalahan HP itu sendiri, biasanya karena settingan IP yang tidak sesuai dengan jaringan Wi-Fi. Dalam hal ini, ketika HP kita saja yang tidak mendapatkan akses internet, sedangkan HP lain yang terhubung ke Wi-Fi tersebut bisa internetan, berarti permasalahannya terletak pada HP kita. Oke, kita masuk ke pengaturan Wi-Fi terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat ya, HP saya sudah terhubung dengan Wi-Fi Mambang Digital Media, akan tetapi keterangannya tidak ada internet. Kita masuk ke pengaturan Wi-Fi terlebih dahulu. Setelah masuk ke pengaturan Wi-Fi, kita bisa klik icon pengaturan atau kita bisa langsung klik nama Wi-Fi tersebut. Oke, di sini saya akan klik Mambang Digital Media. Nah, di sini kita bisa tahu apakah HP kita tidak terkoneksi dengan internet karena IP address yang tidak sesuai atau bukan. Oke, kita masuk ke pengaturan Wi-Fi tersebut. Di sini saya akan klik icon edit atau icon pensil ini. Jika tampilan di HP Anda berbeda, silahkan bisa klik pengaturan lanjutan yang pada intinya akan membuka pengaturan Wi-Fi seperti ini. Kita buka pengaturan Wi-Fi kita terlebih dahulu. Jika sudah terbuka, kita bisa fokus ke bagian setelan IP. Bisa dilihat ya, jika pengaturannya statis, itu artinya pengaturan IP HP kita didapatkan dengan mengisikannya secara manual. Seperti contoh, HP saya menggunakan pengaturan IP statis. Nah, ketika kita menggunakan IP statis, maka dalam mengisikan pengaturan IP ini, kita harus menyesuaikannya dengan jaringan induk atau modem kita. Jika kita salah dalam mengisikannya, maka Wi-Fi kita tidak akan terkoneksi internet. Sebagai contoh, Wi-Fi yang saya gunakan adalah IndiHome Fiber Home dengan IP default 192.168.1.1. Nah, alamat IP itulah yang seharusnya menjadi patokan ketika kita mengisikan alamat IP statis. Oke, di sini bisa dilihat ya, alamat IP HP saya adalah 192.168.100.25 yang sudah jelas berbeda dengan IP induk Wi-Fi. Jadi bisa disimpulkan permasalahannya terletak pada pengaturan IP di HP saya. Agar bisa terkoneksi, kita bisa setting alamat IP agar sesuai dengan IP induk Wi-Fi. Karena IP induk Wi-Fi saya adalah 192.168.1.1, maka pengaturan gateway atau gerbang juga harus sama, yaitu 192.168.1.1. Sedangkan untuk IP, kita bisa ketikkan 192, oke. Kita bisa ketikkan 192.168.1.27 misal. Angka 27 itu bisa diganti dengan angka 2 sampai 254, bebas. Pada intinya, angka paling belakang ini tidak boleh sama dengan pengguna lain, karena satu alamat IP hanya bisa digunakan satu perangkat saja dalam satu jaringan. Jadi, pastikan juga IP yang kita masukkan tidak digunakan oleh orang lain. Oke, jika sudah, kita bisa coba simpan pengaturan Wi-Fi kita. Kita tunggu. Nah, di sini bisa dilihat ya, HP saya sudah bisa terhubung dengan Wi-Fi dan sudah connect ke internet. Dari sini bisa disimpulkan bahwa HP saya tidak bisa terhubung dengan internet karena pengaturan IP di HP saya tidak sesuai dengan IP induk Wi-Fi yang saya gunakan.
Jika bingung dengan pengaturan sebelumnya, kita bisa ubah setelan IP address dari statis menjadi DHCP. Dengan setting setelan IP menjadi DHCP, HP kita akan mendapatkan IP secara otomatis dari Wi-Fi tersebut. Jadi, kita tidak perlu setting secara manual. Caranya, kita masuk kembali ke pengaturan Wi-Fi seperti sebelumnya. Setelah itu, kita bisa ganti bagian setelan IP dari statis menjadi DHCP. Oke? Kita ganti setelan IP dari statis menjadi DHCP. Jika sudah, kita simpan pengaturan tersebut. Bisa dilihat ya, dengan pengaturan DHCP, HP saya juga bisa terhubung ke jaringan internet. Jadi seperti itu ya, ketika HP kita terhubung ke Wi-Fi tapi tidak bisa internetan, maka salah satu kemungkinannya karena alamat IP HP kita tidak sesuai dengan IP induk Wi-Fi tersebut. Dengan mengikuti cara ini, harusnya Wi-Fi di HP kita sudah bisa terhubung dengan internet. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.